Waduh. Terus ke mana? Hah? Di? Kau? Hah? Kau mana? Dari situ pertama. Ayo, bawa ikut kantor. Izin Bu ya, kami bawa anak-anak ini kan jam kantor. Hah? Emang penyelesaian gitu nih. Ini sanksi ini. Hah? Dari? Di saat sebagian masyarakat memulai aktivitasnya, ada petugas yang lebih dahulu bersiap menjalankan tugas, menyusuri jalanan, mengawasi fasilitas umum, menjaga ketertiban, hingga memastikan aturan daerah berjalan sebagaimana mestinya. Mereka hadir bukan hanya ketika terjadi pelanggaran saja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Sebagai penegak peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Tugas yang dijalankan tidak hanya menuntut ketegasan, tetapi juga pendekatan humanis dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Di Kabupaten Batanghari, personil Satpol PP setiap hari bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya, menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan pengawasan, memberikan pembinaan, hingga memastikan disiplin aparatur pemerintahan tetap terjaga. Hari ini, kami akan mengikuti secara langsung aktivitas Satpol PP Kabupaten Batanghari, mulai dari persiapan personil di markas komando, sidak pelajar yang bolos sekolah, pengawasan disiplin aparatur sipil negara, hingga berbagai tugas pelayanan yang menjadi bagian dari rutinitas mereka. Dan inilah potret pengabdian para penjaga ketertiban daerah. Mengawali aktivitas, seluruh personil Satpol PP Kabupaten Batanghari melaksanakan apel pagi sebagai bentuk kesiapan sebelum menjalankan tugas di lapangan. Tidak hanya apel, kegiatan juga dilanjutkan dengan olahraga bersama guna menjaga kebugaran fisik personil. Karena bagi petugas lapangan, kondisi tubuh yang prima menjadi modal utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mewujudkan Batanghari yang aman, nyaman, disiplin, dan juga tertib tentu membutuhkan peran dari semua pihak. Dan salah satunya pemirsa adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa masyarakat mengenalnya dengan Satpol PP yang memang bertugas langsung di tengah-tengah masyarakat dalam menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan keamanan. Hari ini pemirsa kita akan mengajak Anda untuk mengetahui aktivitas dan tugas dari Satpol PP Kabupaten Batanghari dalam Batanghari Super Tanggusup. Setelah kegiatan pagi selesai, kami menemui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batanghari untuk mengetahui agenda pengawasan yang akan dilakukan hari ini. Informasi yang diterima menyebutkan masih adanya pelajar yang berkeliaran pada jam sekolah, serta laporan mengenai aparatur yang tidak berada di tempat tugas saat jam kerja berlangsung. Hari ini, tim akan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik yang menjadi perhatian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ridwan. Apa kabar Pak Ridwan? Alhamdulillah, masuk. Siap. Baik, penasaran Pak, sebenarnya tugas dan juga agenda Satpol PP Kabupaten Batanghari terkhusus apa sih Pak setiap harinya? Satpol PP ini sesuai tupoksinya itu pengamanan pejabat negara, kemudian pengamanan aset daerah. Kemudian kita penegakan perda. Ya. Yang ketiga kita ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Itu tugas pokok kita. Nah, saya penasaran
di lapangan seperti apa Ya. actionnya. Hari ini agenda kita apa Pak? Hari ini tadi pagi sudah biasanya kita patroli. Patroli terhadap anak-anak sekolah nih. Jadi pada 17 kita mengamankan nih anak-anak yang bolos sekolah. Biasanya ini nongkrong-nongkrong di warung dan di PS. Kemudian hari ini juga kita akan coba nih, ada beberapa OPD kemarin mau minta kami untuk sidak ke kantor mereka. Nah, mungkin nanti hari ini kita akan sidak, ada beberapa kantor akan kita sidak untuk disiplin pegawainya. Nah, berarti saya bersama tim Jambi TV boleh langsung ikut Bapak ke lapangan langsung. Boleh, siap. Mari kita menuju sana Pak. Oke. Siap. Ya. Bersama Kepala Satpol PP Kabupaten Batanghari, kami bergerak menuju lokasi pertama. Dalam perjalanan, kami berbincang mengenai peran Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah, sekaligus mitra masyarakat dalam menciptakan ketertiban umum. Selain melakukan pengawasan, pendekatan persuasif dan pembinaan juga menjadi bagian penting dalam setiap pelaksanaan tugas. Kalau bicara tantangan mungkin paling berat lah kan ketika ke lapangan ketemu masyarakat yang memang harus ditertibkan. Itu kan pola pikir dan juga ego masyarakat beda-beda. Ada yang nurut aja, ada yang memang emosi. Itu gimana Pak cara ngatasi? Jadi kita kalau yang masyarakat ini kita persuasif lah. Persuasif menyampaikan bahwa ini ada aturan perda yang harus kita tegakkan, dan kami biasa kasih waktu limit sehingga nanti mereka tidak terburu-buru untuk meninggalkan atau kerjaan mereka. Ini betul repot juga nih, menyangkut hasil mereka, pendapatan mereka. Biasa kita kasih waktu 3 hari harus segera mengosongkan. Gitu. Kalau tantangan terberatnya dalam menertibkan mungkin PKL dikatakan apa sih Pak? Yang agak sulit ini jika kalau sampai saat ini belum ada yang signifikan bagi kami. Mereka selagi kami masih pemahaman, edukasi dan kasih waktu, mereka terima. Lokasi pertama yang menjadi sasaran sidak adalah salah satu tempat penyewaan permainan elektronik atau rental PlayStation. Tempat seperti ini kerap menjadi tujuan sebagian pelajar untuk menghabiskan waktu saat jam belajar berlangsung. Karena itu, pengawasan rutin dilakukan guna memastikan para siswa tetap berada di lingkungan sekolah pada waktu yang seharusnya. Tak berselang lama, petugas menemukan sejumlah pelajar yang diduga tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar. Waduh. Terus kalau mana? Hah? Di? Kau? Hah? Sekolah mana? SMP pertama. Ayo, bawa ikut kantor. Izin Bu ya, kami bawa anak-anak ke kantor dulu. Petugas kemudian melakukan pendataan dan memberikan pembinaan kepada para siswa tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk edukasi agar para pelajar lebih memahami pentingnya disiplin dan tanggung jawab dalam menempuh pendidikan. Sidak kemudian dilanjutkan ke sejumlah rumah makan yang berada di wilayah kota Muara Bulian. Ternyata selain pelajar, pengawasan juga dilakukan terhadap aparatur sipil negara yang seharusnya berada di lingkungan kerja pada jam dinas. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan aparatur yang berada di rumah makan pada saat jam kerja masih berlangsung. Ini kan jam kantor. Hah? Emang penyelesaian gitu nih? Ini sanksi ini. Hah? Dari? Ini kantor Pak Jubang? Oke. Enggak? Apa urusan?
Ada batas tugas. Izin meninggalkan kantor atau bawa surat? Oke, jangan pakai lamo ya. Kalaupun pakai, lepas dulu kan baju nih. Ya. Ya. Kalaupun apa, bukan tak boleh lepas dulu atribut nih. Oh iya, Pak. Ya. Kalau saya, ya itu tadi, Pak. Ya. Kalau Jin. jalan. Iya, Pak. Pengawasan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan disiplin aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perjalanan berlanjut menuju kawasan pasar yang menjadi pusat aktivitas masyarakat setiap harinya. Selain memastikan ketertiban umum tetap terjaga, lokasi ini juga menjadi salah satu titik pengawasan karena banyak aktivitas yang berlangsung pada jam kerja. Di sela-sela kegiatan sidak, kami berbincang dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Batanghari mengenai pentingnya disiplin aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi dalam kondisi seperti ini pernah nggak Pak? Mungkin karena satu ini ya di OPD sama PNS, pernah nggak ketika sidak ataupun ketemu teman sendiri atau mungkin ya tim Bapak yang ditangkap? Iya, betul. Memang pernah dapat nih dulu anggota anak buah saya di kantor, ini ya kawannya orang rumah, ya mau demo ya. Ini saya menjalankan tugas, namun itu tadi balik-baliknya yang mengenai teguran atasannya, pimpinannya beri peringatan. Tapi gimana Bapak dan juga tim menjaga profesionalisme lah dalam menjalankan tugas? Apalagi tadi ya ketemu mungkin teman, kenalan sendiri, ternyata memang harus ya kena sidak kemarin. Gimana cara menjaga profesional? Saya sudah pada saat upacara gabungan, nah itu sudah saya sampaikan. Itu saya sampaikan, kadang saya titip ke Pak inspektur upacaranya, nitip untuk tolong disampaikan agar kawan-kawan ASN untuk disiplin ya, tidak menganggap peraturan bupati tentang pakaian dinas dan melaksanakan jam kantor. Gitu. Yang kita sampaikan. Saat pengawasan berlangsung, petugas kembali menemukan seorang aparatur sipil negara yang berada di kawasan pasar pada jam kerja. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan pendataan oleh petugas untuk memastikan alasan keberadaannya di lokasi. Aduh. Ya, ganti baju jam pakai ini ya, kan tidak boleh. Pakai jaket, kan niat dari rumah mau ke pasar ya. Ya, ayo balik. Ya, Ibu. Nah, ini. Iya. Mama pagi, ibu-ibu, selamat siang. Aduh, ini ngapain nih? Lepas dulu lah ininya, bajunya. Iya, kantor mana nih? Hah? Dari kantor mana? Pertanian ini? Pertanian juga. Aduh, bukan tak boleh, ganti dulu. Pakai baju bebas, nggak enak nih. Ya. Dinas pertanian ya? Ya, tolong balik ganti baju dulu. Ya, ganti baju dulu. Ganti baju dulu. Ibu, dari kantor mana Bu? Ibu, kok tutup? Bukan tak boleh, ganti kostum dulu, ganti baju. Udah enak Bapak nih, kok Pak SN? Iya Pak ya, malu lah. Bukan tak boleh. Ya, ayo balik kantor. Udah enak Bapak nih, PNS. Pengawasan seperti ini menjadi bagian dari upaya Satpol PP Kabupaten Batanghari dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal. Pengawasan yang dilakukan hari ini menunjukkan bahwa kedisiplinan masih menjadi perhatian bersama
baik bagi pelajar maupun aparatur pemerintahan. Melalui pendekatan yang humanis dan persuasif, Satpol PP Kabupaten Batanghari terus berupaya meningkatkan kesadaran serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Namun, tugas pengawasan belumlah berakhir. Masih ada sejumlah lokasi yang akan menjadi sasaran patroli dan inspeksi berikutnya. Lalu, seperti apa aktivitas Satpol PP Kabupaten Batanghari dalam menjaga ketertiban di ruang-ruang publik lainnya? Kita akan melihatnya pada segmen selanjutnya. Pengawasan terhadap ketertiban dan disiplin tidak hanya dilakukan di ruang-ruang publik. Sebagai penegak peraturan daerah, Satpol PP Kabupaten Batanghari juga memiliki peran dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang disiplin dan profesional. Pada kegiatan kali ini, tim melanjutkan agenda pengawasan ke sejumlah lokasi yang menjadi fokus pemantauan. Mulai dari pemeriksaan kehadiran aparatur sipil negara hingga pengawasan terhadap pelajar saat jam belajar sekolah. Lokasi pertama yang dituju adalah Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batanghari. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kehadiran aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku. Dan sesampainya di lokasi, petugas langsung melakukan pengecekan ke sejumlah bidang dan ruangan kerja. Atas ya. Muhammad Ridho. Satu Mas Mariana. Olivia. Asmawi. Satu persatu ruangan diperiksa. Kehadiran pegawai dicocokkan dengan daftar absensi yang tersedia. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah aparatur yang tidak berada di tempat tanpa keterangan yang jelas pada saat jam kerja berlangsung. Temuan tersebut kemudian didata untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Pengawasan disiplin aparatur merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan disiplin kerja yang baik, pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Selain menjadi bentuk pengawasan, kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa setiap aparatur memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setelah melakukan pengawasan di lingkungan pemerintahan, tim bergerak menuju salah satu kawasan danau wisata di Kabupaten Batanghari. Lokasi ini menjadi salah satu titik pemantauan karena kerap menjadi tujuan pelajar yang memilih menghabiskan waktu di luar sekolah pada saat jam belajar berlangsung. Petugas kemudian melakukan penyisiran di sejumlah titik kawasan wisata. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, petugas tidak menemukan adanya pelajar yang membolos sekolah di kawasan tersebut. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kesadaran pelajar untuk tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar selama jam sekolah berlangsung. Kira-kira boleh Pak Detpade, seberapa penting peran Satpol PP maksudnya langsung hadir di tempat wisata nih Pak? Kami memastikan pengunjung ini nyaman. Kemudian aset yang kita bangun oleh pemerintah ini kondisi baik, sehingga kita berharap dengan banyak pengunjung sini menambah pendapatannya baik pelaku UMKM terhadap kunjungan mereka di objek wisata ini, sehingga nambah pendapatan masyarakat kita di Batanghari. Jadi harapannya ke depan mau gimana Pak Satpol PP di Kabupaten Batanghari menurut Bapak? Mau seperti apa ke depannya Satuan Satpol PP dan juga Batanghari ke depannya seperti Harapan apa? saya ke depan ini Satpol PP berada di setiap kegiatan
diwarna di masyarakat. Jadi Satpol PP siap ini, apapun kegiatannya kami siap mengawal atau menjaga kegiatan yang memastikan kegiatan itu berjalan dengan lancar, terutama tadi objek wisata yang ada di sini. Apalagi bicara visi-visi Bapak Muhammad Fadil Iya, Arif, iya. Batangan Super Tangguh. Nah, Iya, Tangguh sendiri itu Super menurut Tangguh. Bapak gimana? Tangguh itu salah satu super tangguh itu ada nyaman ya, Pak. Ya. Nah, ada satu nyaman itulah tugas Satpol PP, memastikan masyarakat Batanghari, baik itu tamu ataupun masyarakat ini nyaman di Batanghari, baik itu investasinya juga, kunjungan wisatanya juga aman di Batanghari. Meski tidak ditemukan pelanggaran, pengawasan tetap perlu dilakukan secara berkala sebagai langkah pencegahan dan upaya menjaga disiplin pelajar di Kabupaten Batanghari. Usai melaksanakan patroli lapangan, tim kembali ke kantor Satpol PP Kabupaten Batanghari untuk menindaklanjuti hasil pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa pelajar yang ditemukan membolos sekolah pada sidak sebelumnya kembali dipanggil untuk mendapatkan pembinaan. Pihak sekolah dan guru terkait turut dihadirkan sebagai bagian dari proses pembinaan tersebut. Dalam kegiatan ini, para siswa diberikan arahan mengenai pentingnya disiplin dan tanggung jawab sebagai pelajar. Mereka juga diminta membuat surat pernyataan dan menandatangani komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Kepala Satpol PP Kabupaten Batanghari secara langsung memberikan nasihat kepada para siswa agar lebih fokus dalam menempuh pendidikan dan tidak menyia-nyiakan kesempatan belajar yang dimiliki. Sementara proses pembinaan berlangsung, di ruangan lain juga digelar pertemuan antara Satpol PP dan sejumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam pertemuan tersebut, para pelaku UMKM menyampaikan berbagai kendala dan permasalahan yang mereka hadapi di lapangan. Yang cekatan juga, terus yang memang benar-benar bertanggung jawab, tidak stuck di tempat. Karena selama ini mungkin hampir 2 tahun ini, Pak ya, salahku saya juga sama teman-teman di sini, semua itu stuck di tengah jalan juga, Pak. Jadi kalau ada info yang khususnya alun-alun tidak pernah dapat kan. Jadi memang kita butuh struktur yang baru yang lebih amanah, lebih bertanggung jawab dan mungkin lebih kompeten juga. Melalui dialog dan koordinasi seperti ini, Satpol PP berupaya hadir sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan keterlibatan serta membantu mencari solusi terhadap berbagai masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Lebih bertanggung jawab. Tugas Satpol PP tidak hanya berkaitan dengan sidak, pengawasan, maupun penertiban di lapangan. Di balik berbagai kegiatan tersebut, terdapat beragam program yang secara rutin dilaksanakan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, sekaligus menjaga ketertiban dari berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah program tausiah dan pembinaan keagamaan yang dilaksanakan di masjid-masjid. Melalui kegiatan ini, personel Satpol PP tidak hanya memperkuat nilai spiritual dalam menjalankan tugas, tetapi juga membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, terdapat pula tim Srikandi Satpol PP yang secara aktif melaksanakan patroli dan sosialisasi kepada kelompok perempuan di berbagai wilayah. Dengan pendekatan yang lebih humanis, para personil perempuan ini memberikan edukasi dan menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Di sektor lain, Satpol PP juga turut terlibat dalam pengawasan dan pengamanan lalu lintas kendaraan angkutan batubara yang melintas di wilayah Kabupaten Batanghari.
Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan aktivitas transportasi berjalan dengan aman serta tidak mengganggu ketertiban masyarakat pengguna jalan lainnya. Beragam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa peran Satpol PP tidak hanya hadir saat terjadi pelanggaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pembinaan, pencegahan, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, menjelang berakhirnya hari, masih ada satu agenda penting yang harus dilaksanakan. Sore hari, personil Satpol PP Kabupaten Batanghari bergerak menuju kawasan alun-alun Batanghari. Kawasan ini menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat sekaligus lokasi berjualan bagi para pedagang kaki lima yang setiap harinya mencari nafkah untuk keluarga mereka. Sebelum kegiatan dimulai, seluruh personil terlebih dahulu melaksanakan apel singkat guna menerima arahan dan pembagian tugas di lapangan. Penataan pedagang kaki lima dilakukan untuk memastikan kawasan alun-alun tetap tertib, nyaman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Dengan pendekatan yang humanis, para personil Satpol PP turut membantu para pedagang mempersiapkan tempat dagangannya. Mulai dari membantu mengangkat perlengkapan dagangan, memindahkan peralatan usaha, hingga membantu menata lokasi berjualan agar lebih rapi dan teratur. Kehadiran petugas pun disambut baik oleh para pedagang yang sedang mempersiapkan aktivitas usahanya menjelang malam hari. Melalui pendekatan seperti ini, Satpol PP Kabupaten Batanghari ingin menunjukkan bahwa penegakan aturan dapat berjalan berdampingan dengan sikap humanis dan kepedulian terhadap masyarakat. Kalau di sini Pak, jam para PK nih jam berapa aja? Boleh Dia mulai jam jualan sampai selesai. dia jam 4 sore. 4 sore, 4 sore sampai malam itu, sampai jam 11 kalau ada acara bola, sampai jam paling jam 11 sudah selesai, mau pulang. Dan kita keliling pastikan tidak ada sampah setelah mereka berjualan. Dan juga memastikan aset-aset tidak ada yang hilang. Kemarin tuh sempat patah itu, bom Garuda, Oh, pernah patah juga Pak? pernah patah, diduga apa, akhirnya rupanya cuma kondisi, sudah tidak kuat lagi, jatuh. Kalau bicara tugas Satpol PP, apalagi kita sempat membahas di awal paradigma masyarakat itu sudah mindsetnya negatif tentang Negatif, Satpol PP. iya. Apa motivasi Bapak dan juga teman-teman memang terus semangat mengabdi terutama untuk mendukunglah visi-misi Batanghari seperti ini Pak? Ya, jadi yang jelas bagaimana visi-misi ini dapat berjalan, kami dengan personel yang ada bisa menciptakan kondisi aman, nyaman bagi masyarakat dan khususnya ini masyarakat Batanghari lah umumnya. Luar biasa, artinya tetap mengabdi kerja sesuai SOP, Iya. melakukan pendekatan dengan masyarakat waktu pelajar yang memang yang sering ditemukan melanggar, betul. termasuk kok OPD dinas terkait OPD, yang iya. sering dirazia ketemu. Iya. Maksud tadi kita Iya. pendekatannya memang secara hati-hati juga Pak ya. Betul. Karena dengan kondisi sekarang ini masyarakat udah mulai pintar. Jadi kita juga berbuat ini karena ini bukan orang lain, masyarakat kita, keluarga kita. Jadi kita persuasif lah berbuatnya. Baik, kalau layan pengaduan bisa via WhatsApp atau WhatsApp. media sosial ada Instagram, juga TikTok juga Pak ya. TikTok, Facebook. Ya Facebook ada juga, Iya. jadi bisa lewat media sosial manapun Pak ya. Iya. Baik, terakhir Pak Ridwan, apa pesan untuk masyarakat, terkhusus Kabupaten Batanghari ya supaya sama-sama lah menjaga ketertiban, kenyamanan, keamanan, Iya. khusus di Kabupaten Batanghari Pak Ridwan. Silakan. Jadi saya berharap nih khususnya masyarakat Batanghari, mari kita jaga aset yang kita dibangun oleh pemerintah daerah, kita rawat bersama karena banyak yang menikmati, baik kita, keluarga kita ataupun orang lain akan berkunjung ke Batanghari. Dan kami Satpol PP siap mengamankan, menertibkan jika ada pelanggaran. Baik, luar biasa. Terima kasih Iya. Pak Ridwan Iya. waktunya teman-teman. Oke, Dan sini sama-sama. terima kasih. Semoga tetap semangat mengabdi. Siap. Apapun yang menjadi sebuah kinerja itu menjadi ibadah juga Ibadah, untuk betul. Pak Ridwan juga teman-teman. Terima kasih waktunya Pak. Terima Saya kasih. teman-teman pamit ya Pak ya. Oke, Baik. terima kasih. Sampai Baik, ketemu sampai lagi. jumpa, Pak. Iya. Oke.
Menjaga ketertiban bukan hanya tentang penegakan aturan. Lebih dari itu, ketertiban lahir dari kerjasama, komunikasi, dan saling pengertian antara pemerintah dan masyarakat. Apa yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Batanghari ini menjadi gambaran bagaimana tugas pengawasan, pembinaan, pelayanan, dan penegakan peraturan berjalan secara beriringan demi terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Ya pemirsa, baru saja kita mengikuti bersama aktivitas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batanghari dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan terkhusus di wilayah Kabupaten Batanghari. Semoga pengabdian yang baik dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batanghari dapat mendukung Batanghari Super Tangguh. Pemirsa, saya undur pamit. Sampai jumpa di Batanghari Super Tangguh Show selanjutnya. Sampai jumpa.